Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap peta harta karun oleh banyak pemimpin bisnis, yaitu tren. Kita semua mencarinya kan, berharap tren ini bisa nunjukin jalan menuju sukses. Tapi dari sumber yang Anda bagikan, yaitu bab pertama buku Rethinking Strategy, kita akan bongkar gagasan yang cukup provokatif. Gimana kalau peta itu ternyata malah bawa kita semua ke tepi tebing yang sama? Wah, itu metafora yang pas banget. Misi kita kali ini memang menjawab pertanyaan itu, kenapa sih nyender ke tren buat bikin strategi itu seringnya malah jadi jebakan? Penulis bab ini berargumen kalau alat yang kita anggap paling aman, yaitu tren, justru bisa jadi sumber utama dari hasil yang biasa-biasa aja. Dan yang lebih parah, bikin kita jadi sangat rentan. Oke, jadi ini bukan cuma soal milih tren yang salah ya, tapi gagasan kalau ngikutin tren itu sendiri yang udah bermasalah. Bab ini kayaknya ngajak kita buat geser cara pikir besar-besaran. Mari kita kulik lebih dalam, apa sih sebetulnya masalah dengan tren? Tepat sekali, ini soal mengubah DNA cara kita ngambil keputusan. Bergeser dari sekedar bereaksi sama apa yang udah populer, jadi proaktif. Jadi kita mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan. Nah, disinilah beda krusialnya antara jadi pengikut sama jadi pemimpin sejati. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih para pebisnis itu suka banget sama tren? Apa yang bikin tren begitu memikat? Penulis menyebutnya ilusi kerangka kerja yang aman. Kedengarannya masuk akal banget. Tentu aja memikat. Tren itu kan seolah-olah ngasih jalan pintas. Dia kayak bilang, "Hei, lihat sini, pasarnya di sini, duitnya di sini." Ini menghilangkan ketidakpastian, atau setidaknya kita merasa gitu. Penulisnya cerita pengalamannya sendiri waktu kerja di perusahaan bir Foster's. Nah, ini contoh yang sempurna banget soal ini. Ah, iya, cerita di Foster's. Timnya waktu itu bangga banget ya karena berhasil mengidentifikasi tren-tren yang kedengarannya cerdas dan kekinian. Ada keeping it real ya, soal konsumen pengen yang otentik. Terus time as currency, artinya orang makin menghargai kenyamanan. Dan juga gender blending, soal kaburnya batasan gender. Jujur ya, kalau saya dengar itu sekarang, kedengarannya masih relevan banget. Apa yang salah dengan itu? Kenapa itu jadi bumerang? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Kalau dilihat satu-satu, tiap tren itu valid, nggak ada yang salah. Masalahnya muncul pas mereka ibaratnya sadar dari mabuk tren itu. Penulisnya kemudian nemuin fakta yang cukup mengganggu. Ternyata, setiap perusahaan FMCG besar lainnya di dunia punya daftar tren yang kurang lebih sama persis. Mereka pikir mereka lagi bikin jalur unik ke puncak. Padahal mereka semua cuma lagi antri di jalan tol yang sama. Jalan tol menuju apa yang dia sebut mediokritas korporat. Saya suka istilah itu, mediokritas korporat. Jadi bukannya dapat keunggulan, mereka malah cuma mastiin diri mereka nggak ketinggalan jauh dari rata-rata. Dan ini diperparah sama moto yang mereka pegang di perusahaan waktu itu. Betul sekali, moto itu diulang-ulang terus di seluruh organisasi. Tren adalah temanmu. Pesannya simple, ikutin aja tren, kamu bakal aman. Tapi penulisnya sadar, ini bukan teman sejati. Ini teman yang menipu. Dan teman ini punya dua sifat buruk yang bahaya banget. Oke, mari kita bongkar satu-satu sifat buruknya. Yang pertama kayaknya udah cukup jelas ya dari cerita tadi, tren dan ngasih keuntungan kompetitif. Saya jadi ingat analogi penulisnya soal ngengat yang tertarik sama api. Persis, makin terang apinya, makin banyak ngengat yang datang. Tren itu kan bisa dilihat dan diukur. Artinya, semua pesaing Anda juga lihat hal yang sama. Jadi waktu Anda launching produk yang otentik berdasarkan tren, keeping it real, ya pesaing Anda juga lagi ngerjain hal yang sama. Anda nggak di depan, Anda cuma ada di tengah kerumunan yang paling padat. Masuk akal, jadi keunggulannya hilang justru karena semua orang ngelihat itu sebagai keunggulan. Tapi Anda bilang ada masalah kedua yang lebih bahaya, apa itu? Masalah kedua adalah sifat tren yang menipu. Tren itu menciptakan ilusi kalau masa depan itu bisa diprediksi. Seolah-olah masa depan itu cuma perpanjangan garis lurus dari masa lalu. Ini ngasih rasa nyaman yang palsu. Kita lihat grafik penjualan naik, terus kita asumsi aja grafik itu bakal terus naik dengan sudut yang sama. Padahal dunia nyata nggak gitu kerjanya, selalu ada tikungan tajam yang nggak terduga. Penulis menyebutnya diskontinuitas, pergeseran besar yang tiba-tiba muncul dan bikin semua asumsi kita jadi nggak relevan. Ketergantungan sama tren ini bikin kita buta sama tikungan itu. Dan kebutaan inilah yang jadi tumit Akilesnya, titik lemah yang bisa jatuhin perusahaan raksasa sekalipun. Nah, di buku ini ada contoh nyata yang ngeri banget soal ini, yaitu kisah industri ekspor ternak hidup Australia.
Wah, ini pasti menarik. Coba ceritakan lebih lanjut. Jadi, bertahun-tahun, industri ini nikmatin tren pertumbuhan yang luar biasa. Permintaan dari pasar ke Indonesia itu naik terus. Berdasarkan tren positif ini, mereka investasi jutaan dolar. Bikin kapal lebih besar, pelabuhan lebih efisien, semua infrastrukturnya dibangun. Kalau dari kacamata tren, ini keputusan bisnis yang 100% benar. Semua data mendukung. Sampai semuanya tiba-tiba berhenti. Saya bisa tebak, pasti ada sesuatu yang terjadi di luar data dan grafik mereka. Tepat. Ada sebuah program TV investigasi yang nayangin rekaman video. Diambil diam-diam. Rekaman itu menunjukin praktik kekejaman terhadap hewan di beberapa rumah potong di Indonesia. Dalam semalam, kemarahan publik meledak. Media sosial penuh kecaman, tekanan politik jadi nggak terhindarkan. Astaga, saya bisa bayangin paniknya para eksekutif itu. Mereka pasti bangun pagi-pagi dan ngelihat dunia mereka jungkir balik. Bener-bener jungkir balik. Pemerintah Australia, karena merespon kemarahan publik itu, langsung memberlakukan larangan ekspor. Dalam sekejap, tren pertumbuhan yang indah itu anjlok ke nol. Semua investasi jutaan dolar yang dasarnya kelanjutan tren itu mendadak jadi tumpukan besi tua, nggak ada gunanya. Seluruh industri bertekuk lutut karena satu peristiwa yang nggak pernah ada di model prediksi mereka. Cita ini beneran menakutkan. Dan ini bikin saya mikir, mereka kan pasti punya segunung data ya yang nunjukin tren pertumbuhan itu. Ironis banget, karena di zaman sekarang kita justru makin terobsesi sama data. Ini kayaknya nyambung ke argumen besar lainnya di bab ini. Tepat sekali. Kisah industri ternak itu jembatan yang sempurna menuju jebakan kedua. Obsesi kita pada data. Penulisnya bilang kita ini hidup di era informasi yang sebetulnya lebih mirip era kecanduan data. Kita ngumpulin data sebanyak mungkin dengan keyakinan buta kalau lebih banyak data pasti artinya lebih banyak wawasan. Dan seringnya yang terjadi malah sebaliknya. Ada kutipan menarik tuh dari seorang manajer di perusahaan multinasional. Dia ditanya 3 tantangan terbesarnya soal data. Jawabannya mungkin akrab banget di telinga Anda. Ya, jawabannya itu nusuk banget. Pertama, datanya terlalu banyak. Kedua, kami nggak benar-benar pakai data yang kami punya. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis, tim internal selalu minta data lebih banyak lagi. Ini lingkaran setan. Kita tenggelam di lautan data, tapi kita tetap ngerasa haus, pengen lebih banyak data, tanpa pernah benar-benar minum untuk dapetin wawasannya. Rasanya ini kayak pas kita lihat riwayat tontonan di Netflix buat nebak film apa yang bakal kita suka minggu depan. Mungkin tebakannya sering bener, tapi algoritma itu nggak akan pernah bisa prediksi kapan kita tiba-tiba pengen coba genre dokumenter sejarah yang belum pernah kita tonton sama sekali. Kita terus-terusan cari cara yang lebih canggih buat analisis masa lalu dengan harapan bisa ngeramal masa depan. Dan disinilah momen aha dari bab ini. Penulisnya itu nggak anti data. Yang dia kritik keras itu penggunaan data yang keliru. Kesalahan fundamental yang banyak perusahaan lakuin adalah pakai data operasional, yaitu informasi soal apa yang udah dilakuin pelanggan di masa lalu, untuk tujuan strategis, yaitu merencanakan masa depan yang penuh ketidakpastian. Oke, coba deh jelaskan lebih dalam. Bedanya data operasional sama strategis di konteks ini apa? Data operasional itu kayak ngelihat ke kaca spion mobil. Berguna banget buat tahu apa yang baru aja Anda lewatin dan seberapa jauh jaraknya. Data ini bagus buat perbaiki efisiensi, optimalkan marketing, atau sesuaikan rantai pasok. Tapi, Anda kan nggak bisa nyetir mobil cuma dengan ngelihat ke kaca spion kan? Buat tujuan strategis, yaitu mutusin mau belok kemana di persimpangan berikutnya, Anda harus lihat ke depan, lewat kaca depan. Oke, analogi itu sangat membantu. Jadi pakai data historis buat prediksi masa depan yang penuh diskontinuitas itu sama aja kayak nyoba nyetir di jalan pegunungan yang berkelok-kelok tapi cuma lihat kaca spion. Cepat atau lambat ya pasti masuk jurang. Persis. Dan ini ngunci kita dalam siklus yang disebut penulisnya harapan, keterkejutan, dan reaksi. Anda berharap masa depan bakal sama kayak masa lalu. Anda terkejut pas ada disrupsi besar, kayak skandal ternak tadi. Dan kemudian Anda bereaksi secara panik buat coba ngejar ketertinggalan. Ini resep untuk selalu ketinggalan satu langkah di belakang. Oke, saya pusing sekarang. Kalau kita nggak boleh percaya tren dan data masa lalu juga bisa nipu, lalu apa yang tersisa? Rasanya kayak kita disuruh nyetir mobil dengan mata tertutup. Ada jalan keluarnya nggak menurut buku ini? Pertanyaan Anda itu inti dari frustrasi yang dirasain banyak manajer senior, seperti yang dijelasin di buku ini.
Mereka tahu cara-cara lama itu udah nggak berhasil lagi. Mereka ngerasa intuisi mereka bilang ada yang salah, tapi mereka nggak tahu harus pindah kemana. Jadi, ya mereka balik lagi ke analisis tren dan tumpukan data, meskipun di hati mereka udah nggak percaya lagi. Mereka terjebak ya. Jadi gimana cara keluar dari jebakan ini? Kalau bereaksi terhadap tren itu salah, apa yang harus dilakuin? Jawabannya adalah berhenti bereaksi dan mulai mengantisipasi. Buku ini ngebangun argumen untuk sebuah pendekatan yang sama sekali beda. Organisasi perlu bangun kapabilitas baru, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sebelum itu terjadi. Disinilah bab ini ngenalin gagasan inti dari sisa bukunya, skenario planning atau perencanaan skenario. Perencanaan skenario, saya pernah dengar istilah itu, tapi seringnya disalahartikan cuma sebagai bikin rencana A, B, dan C. Apa yang dimaksud penulis di sini? Ini jauh lebih dalam dari sekedar rencana A, B, C. Coba bayangin gini, daripada mencoba nebak satu masa depan yang benar, Anda justru menciptakan beberapa cerita detail tentang masa depan yang mungkin terjadi. Bukan ramalan ya, tapi cerita yang masuk akal. Kasih saya contoh. Misalnya, sebuah perusahaan otomotif. Mereka bisa bikin 4 skenario buat 15 tahun ke depan. Skenario 1, dunia hijau, di mana regulasi lingkungan jadi ketat banget dan mobil listrik mendominasi total. Skenario 2, tekno-utopia, di mana mobil otonom dan layanan ride-sharing bikin kepemilikan mobil pribadi jadi usang. Skenario 3, fragmentasi global, di mana perang dagang bikin rantai pasok global hancur. Dan mungkin skenario 4, bisnis seperti biasa, di mana perubahan terjadi lambat. Wah, oke. Jadi tujuannya bukan buat taruhan mana senario yang bakal kejadian. Tepat. Tujuannya adalah untuk nguji strategi Anda yang sekarang terhadap semua skenario itu. Apakah strategi kita cukup kuat buat bertahan atau bahkan berjaya di keempat dunia masa depan itu? Kalau enggak, strategi apa yang perlu kita bangun biar jadi lebih tangguh dan adaptif apapun yang terjadi? Ini menggeser fokus dari ketepatan prediksi menjadi ketahanan strategi. Itu beneran ngubah cara pandang. Jadi ini bukan soal nyari jawaban yang benar, tapi soal ngajuin pertanyaan yang lebih baik. Bergeser dari pertanyaan apa yang lagi tren sekarang, jadi apa aja yang mungkin terjadi nanti, dan gimana kita bisa siap buat semuanya. Anda menangkap intinya. Ini adalah proses yang dirancang khusus untuk dunia yang penuh volatilitas kayak sekarang. Sebuah cara untuk melampaui pertanyaan apa yang sedang terjadi, menuju pertanyaan yang jauh lebih strategis. Apa selanjutnya? Dan yang paling penting, lalu kenapa? Nah, itulah pergeseran dari reaktif ke antisipatif. Jadi, kalau kita rangkum, bab ini pada dasarnya adalah peringatan keras ya. Peta harta karun yang disebut tren itu seringnya cuma bawa kita ke tempat yang udah ramai, bikin kita jadi biasa-biasa aja. Dan saat kita terlalu fokus sama peta itu, kita nggak lihat ada tebing curam tepat di depan kita. Benar. Sementara itu, obsesi kita pada data yang kita anggap sebagai kompas seringkali hanyalah kaca spion yang cuma mantulin jalan yang udah kita lewati dengan detail yang makin rumit, tapi nggak bantu kita lihat tikungan di depan. Wawasan utamanya di sini bukan sekedar ganti metode. Ini tentang mengubah DNA perusahaan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apa yang laku kemarin, tapi dunia seperti apa yang mungkin akan kita hadapi besok dan gimana kita bisa menang di semua dunia itu. Itu lompatan besar. Sebuah lompatan dari mencoba mengendalikan masa depan menjadi belajar untuk menari dengan ketidakpastian. Dan itu meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang dibangun langsung dari bab ini. Penulisnya kan membahas moto di Fosters. Tren adalah temanmu. Sebuah kalimat yang kedengarannya positif dan suportif. Ini membuat kami bertanya-tanya, apa moto atau asumsi yang tampak tidak berbahaya di bidang atau organisasi Anda sendiri? Teman-teman menipu apa yang mungkin sedang membimbing keputusan Anda tanpa Anda sadari?